Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Beli bawang, keliru merica, Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Cintaku padamu seperti coronavirus. Tidak nampak sih, tapi sangat serius. Nah, kita ketemu nih di Hari Raya Idul Fitri. Apa yang kemudian kita peroleh setelah 1 bulan penuh kita berpuasa? Menahan diri, mengendalikan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, bahkan dari hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, kharajat min Ramadan kal yaumi waladat ummuh." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka dia akan keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Pertanyaannya sederhana, kenapa kok oleh-olehnya seperti bayi yang baru lahir? Coba pemirsa lihat. Kenapa seperti bayi? Sifat bayi itu menyenangkan. Bayi digendong bapaknya ngompol, bapaknya pasti tidak akan pernah marah. Justru dia bangga karena anaknya normal. Bayi ada orang tersenyum, bagus. Nggak ada orang tersenyum, bagus. Coba Rosi tersenyum sendirian. Wow, nggak bagus. Nah, orang berpuasa setelah selesai Ramadan kemudian ketemu dengan Idul Fitri, dia akan menjadi pribadi yang menyenangkan seperti bayi. Kenapa? Karena dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka namanya Idul Fitri. Id itu artinya kembali, Fitri itu artinya suci. Seringkali saya ditanya begini, bagaimana supaya kita menyempurnakan kesucian itu? Salah satunya adalah dengan cara saling memaafkan antara satu dan yang lainnya. Gus Miftah sering bilang, ingat memaafkan itu tidak akan pernah menghapus masa lalu, tapi pasti akan memperindah masa depan. Dan akhlaknya Rasulullah adalah saling berebut salah, meminta maaf kepada pasangannya. Nah, kalau Rasulullah beserta istrinya itu saling rebutan kata salah, tapi kalau kita sebagai umatnya yang kita lakukan adalah salah-salahan. Saya sering ditanya begini, Gus Miftah yang benar itu suami minta maaf kepada istri atau istri minta maaf kepada suami? Ingat, laki-laki itu imam, perempuan itu makmum. Di wilayah ini kemudian alangkah baiknya ketika seorang istri mengucapkan ikrar maaf kepada suaminya dan suami memaafkan. Nah, saya ditanya, kenapa harus istri yang minta maaf? Kalau yuk hitung-hitungan sama Gus Miftah. Cowok sama cewek itu dosanya banyak mana? Kalau yang cowok pasti jawab cewek, cewek pasti menjawab cowok. Survei membuktikan, berdasarkan survei Gus Miftah, dosa cewek itu lebih banyak daripada laki-laki tapi kecil-kecil. Sementara dosa cowok itu lebih sedikit daripada cewek tapi besar-besar. Nah, nggak usah ego lah. Suami minta maaf kepada istri, istri minta maaf kepada suami. Dosa cowok itu kecil, sedikit, tapi besar-besar. Bangsa mau limo kata orang Jawa. Maling, main, madat, semuanya cowok. Sementara cewek dosanya banyak tapi kecil-kecil. Terutama dosa yang berkaitan dengan lisan. Cuman saya pengen bilang sama kalian semua. Gus Miftah mau bilang apa? Cewek itu kelemahannya satu, terlalu banyak mengingat. Nah, cowok kelemahannya juga satu, apa? Terlalu cepat melupakan. Makanya cowok itu jangan pernah punya salah dengan cewek. Sekali kamu punya salah dengan cewek, seumur hidup istrimu ingat. Ingat, cewek itu ahli sejarah. Jadi sekali kamu punya salah sama istrimu, istrimu akan senantiasa ingat selama-lamanya. Makanya kalau saya ceritanya Gus Miftah, kalau seandainya boleh mau nikah lagi, Gus Miftah mau nikah dengan siapa? Saya pengen nikah lagi dengan orang Arab. Kenapa Gus? Jadi kalau istri marah-marah serasa mendengarkan tartil Quran. Begitu, Papa, langsung saya jawab, Shadaqallahul adzim. Artinya, apapun itu, perilaku minta maaf dan memaafkan adalah sesuatu yang mulia di mata agama. Maka siapapun yuk saling rebutan salah, bukan rebutan benar. Maka saya sering mengatakan istri itu ujiannya adalah suami yang miskin. Sementara suami ujiannya adalah istri yang galak. Tapi wahai para suami, dear para suami, ingat. Kalau kamu punya istri galak, bersabarlah. Kenapa? Karena wali-walinya Allah itu rata-rata istrinya galak. Makanya kalau kamu punya istri galak, 2 kemungkinan. 1, Anda akan diangkat menjadi walinya Allah. Atau yang kedua, tanda-tanda stroke. Tapi yang jelas, suami yang punya istri galak, insya Allah besok di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah. Kenapa? Karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.